Yang problem ini kan justru cawe-cawe Pak Jokowi yang berusaha untuk menjegal Pak Anies kan. Menjegal dalam artian? Ya maksudnya artinya misalkan Pak Presiden kemarin di Singapura di negara orang lain pidato bercanda seolah-olah dia udah tahu siapa pemenang di Pilpres 2024 yang itu melanggar etika menurut saya. Itu harus ada nilai seperti itu? Iya, karena apa? Karena itu kan nggak boleh di negara lain, ya, di investor yang dia mau undang investor ke IKN. Jadi banyak cawe-cawe lah, kita udah tahu semua cawe-cawe ini. Nah, itu yang paling ancaman. Tapi kalau dari sisi internal saya yakin yang saya lihat juga solid. Dan saya kan mengenal Pak Andi Arief dari mulai mahasiswa, jadi saya tahu memang karakternya begitu. Tapi saya yakin bahwa ini dialektika aja, dialektika untuk memastikan lebih cepat. Karena ada pernyataan dari Pak AHY bahwa 75 hari itu terlalu pendek untuk orang running for presiden dan wakil presiden. Di negara lain kan 1 tahun, di sini masa 75 hari, kan udah nggak masuk akal. Maka memang harus narasi yang dibangun oleh Pak Andi Arief itu agar timnya Pak Anies ini memikirkan tentang strategi agar lebih bagus. Jadi jangan terjebak dengan tekanan-tekanan rejim Jokowi yang yang membuat terhambat dalam strategi ekspansif. Anggota Tim 8, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said membantah kabar yang menyebutkan Partai Demokrat memaksa agar Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sudirman mengklaim seluruh partai-partai politik anggota KPP, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan calon pendamping Anies. Tidak ada satupun pihak yang memaksakan. Semua mendapatkan kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama. PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitu pula Partai Demokrat. Sekaligus juga kebersamaan, bukan hanya untuk visi-visi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Sudirman mengatakan seluruh anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan KPP yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies. Oleh karena itu, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies. Sejauh ini, suasana dalam rapat Tim 8 merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak. Kendati demikian, ia menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader 3 partai tersebut, karena hal itu adalah bagian dari demokrasi. Ini adalah proses ujian kedewasaan kematangan semua pihak. Insya Allah, setajam apapun perbedaan, semua akan selesai bila pemimpin sudah mengambil keputusan. Emang ada tarikan-tarikan PKS keluar dari jalur? Tadi kan dikatakan isunya kan PKS mau ditarik, PKS Ditarik mau kemana? keluar dari koalisi segala macam. Oh, ada manuver menarik keluar dari koalisi? Sepanjang yang saya tahu, usaha itu keras sekali. Usaha keras? Usaha dari siapa? Dari yang tidak ingin koalisi itu terbentuk lah. Oh, ada? Siapa? Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa proses pemilihan cawapres sudah masuk tahap final dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Saat ini, proses memilah dan memilih sudah selesai, tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan. Diberitakan sebelumnya, Nasdem menuding Demokrat memaksakan agar AHY menjadi cawapres mendampingi Anies. Awalnya, cepat karena waktu jelang Pilpres 2024 semakin sedikit. AHY merasa masa kampanye 75 hari tidak cukup untuk mengoptimalkan kinerja mesin partai guna mencapai kemenangan. Jadi kan bertahan nih kalau dia misalkan Nasdem seolah-olah mau dipukul terus, menterinya yang lain mau dicopot atau apa, isu seperti itu, kemudian Pak Muldoko nanti isunya menangkan di Mahkamah Agung dan lain-lain PK-nya. Ini kan membuat orang defensif. Nah, tipenya Pak Andi Arief setahu saya dari dulu memang tipenya ofensif. Dari zaman mahasiswa aktivis di UGM, Pak Andi Arief ini ofensif. Jadi wajar kita anggap sebagai dialektika. Dan itu kan kemudian dijelaskan oleh Pak Herman tadi bahwa ini bagian dialektika aja. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali lantas meminta Demokrat mematuhi perjanjian kerjasama KPP
yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, membantah tudingan Nasdem tersebut. Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai baca pres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang juga telah dipaparkan beberapa waktu lalu kepada tim Anies dan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaihu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil. Yang kedua, secara positif memang ada keinginan dari Partai Demokrat ini ya segera dong diumumkan apakah Pak AHY itu fotonya itu bisa bersanding nggak mulai sekarang dengan Pak Anies gitu loh. Kalau nggak ini kan caleg-caleg di bawah bingung nih mau pasang spanduk nanti dituduh tidak buat fotonya Pak Anies. Tapi sisi lain kalau mau buat kan maksudnya Pak Anies sama Pak AHY gitu kan supaya efisien. Jadi orang-orang yang pernah jadi caleg, jadi calon bupati, calon apapun itu dia ngerti itu ada technical problem di daerah-daerah itu ketika menjelaskan dan itu juga butuh waktu. Dan jadi saya mengapresiasi langkah Andi Arief ini, Pak Andi Arief ya agar ini memang direspon dengan quick respon. Bersama dengan teman-teman partai koalisi yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update dan guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Perlu diketahui, sebelumnya Andi Arief juga menyatakan bahwa ada isu pencegahan Anies Baswedan. Bahkan tidak segan-segan untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan, Anies harus dijebloskan ke penjara. Firly menegaskan KPK punya cara kerja yang tidak melayani atau berdasarkan hasrat politik. Menurutnya, KPK juga tidak akan terpengaruh kekuasaan manapun, apalagi punya kepentingan politik di balik proses penegakan hukum. Kerja KPK tidak akan melayani atau berdasarkan pada kepentingan sesaat dari suatu hasrat politik, gelombang opini salah dan benar, atau pengubah-ambingan status hukum. Firly menyebut sudah sempat mengatakan pernyataan serupa. Ia mengatakan demikian karena mencuatnya tuduhan politisasi KPK dalam kasus Formula E. Begitu juga saat Firly dispekulasi bermain politik untuk kepentingan di Pilpres 2024. Ia bilang cara kerja KPK dalam 2 dekade keberadaan KPK, terutama periode kepemimpinan tahun 2019-2023. Firly tidak menampik situasi politik jelang Pilpres 2024 bisa berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak. Kondisi itu pula yang mungkin munculnya opini negatif terhadap proses penanganan kasus di KPK. Namun ia menegaskan hal itu tidak berlaku bagi insan KPK. Ia menjelaskan selain bukan lembaga politik, sistem kerja KPK sudah diatur sedemikian rupa. Hal itu dengan pembuktian yang diuji di peradilan. Lebih lanjut, KPK juga menyadari harapan perhatian masyarakat di atas upaya pemberantasan korupsi. Baginya, setiap yang terjadi di KPK juga tidak mungkin lepas dari kamera publik dan media. Ia menekankan bahwa KPK menjadikan harapan tersebut sebagai dorongan moral untuk bekerja profesional, terbuka, dan independen. Terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu. Karena pada prinsip kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan.